Hai teman-teman, kenalin nama aku Revitia dari kelas 12 IPA 4. Nah sekarang aku bakal menceritakan tentang salah satu pahlawan nih yang memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Nah siapakah dia? Dia adalah Sayuti Melik. Nah, pasti kalian udah nggak asing kan sama nama itu? Ya, Sayuti Melik ini berhubungan erat nih dengan naskah proklamasi Indonesia. Nah, tetapi banyak yang mengira bahwa peran Sayuti Melik ini hanya sebatas melakukan pengetikan naskah proklamasi. Tapi sebenarnya enggak ya teman-teman. Peran dari Sayuti Melik ini gak hanya sebatas itu aja. Beliau itu pernah keluar masuk penjara pada zaman Belanda masih menjajah Indonesia. Kenapa? Karena saat itu Belanda takut rakyat-rakyat Indonesia ini membaca tulisan-tulisan dari Sayuti Melik. Karena keberanian Sayuti Melik menulis di surat kabar itu yang membuatnya keluar masuk penjara. Tercatat dalam sejarah bahwa Sayuti Melik ini pernah dibuang ke Bougainville di Papua pada tahun 1921 sampai 1933. Setelah dia keluar, 4 tahun kemudian, dia dipenjara lagi teman-teman. Di Gang Tengah. Bisa kebayangkan seberapa otoriternya penjajah pada saat itu. Menulis sedikit, dipenjara. Menulis sedikit, dipenjara. Bersyukur banget ya kita udah ada di masa-masa yang sekarang ini. Nah lanjut, tapi uniknya Sayuti Melik ini memiliki pasangan hidup yang juga bergerak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Wah, mereka berdua hebat ya, pasangan yang hebat, memiliki tujuan yang mulia. Tapi sayangnya pada saat itu, tujuan seperti itu termasuk sesuatu yang beresiko. Sehingga mereka akhirnya bergantian keluar masuk penjara. Tapi untungnya mereka udah saling berkomitmen untuk tetap saling berjuang. Wah, keren banget ya mereka. Sehari sebelum proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Dan salah satu pemuda yang ada dalam penculikan tersebut ialah Sayuti Melik. Sayuti Melik dan para pemuda lainnya seperti Cheryl Saleh, Sukarni, dan juga Wikana itu mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena desakan itu muncul disebabkan oleh Jepang yang sudah kalah dari sekutunya. Nah, singkat cerita, akhirnya para pemuda ini mengembalikan Soekarno-Hatta ke Jakarta untuk perumusan naskah proklamasi Indonesia. Nah, perumusan naskah proklamasi Indonesia ini, kejadiannya ini ada di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Meiji Dori, yang sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol. Nah, saat selesai menyusun konsep naskah proklamasi, Soekarno ini meminta tolong kepada Sayuti untuk mengetikkannya. Nah, tapi teman-teman, permasalahannya pada saat itu di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda ini tidak ada mesin tik. Tetapi beberapa sumber sejarah sih mengatakan bahwa sebenarnya itu ada mesin tik, hanya saja berhuruf kanji Jepang. Nah, untungnya ada pembantu Laksamana Tadashi Maeda yang mau membantu untuk mencarikan mesin tik. Akhirnya ditemukanlah mesin tik hasil dari pinjaman Mayor Kandelar, yaitu seorang perwira Angkatan Laut Jerman. Ditemani BM dia, Sayuti Melik mulai mengetik. Berhubung Sayuti Melik ini memiliki background wartawan dan juga pernah mengenyam pendidikan sekolah guru, jadi dia tahu mana ejaan-ejaan yang tepat untuk digunakan di dalam teks proklamasi. Nah, usulan Sayuti Melik untuk menambahkan nama Soekarno-Hatta ke dalam naskah proklamasi disetujui oleh para perumus. Dan akhirnya, naskah proklamasi ditandatangani oleh Bapak Proklamator kita. Nah, dari sini kita bisa beranggapan nih, kayaknya nih Sayuti Melik ini adalah salah satu orang kepercayaannya Soekarno ya. Ternyata tidak teman-teman, tercatat dalam sejarah, Sayuti Melik ini pernah menentang pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup oleh MPRS kala itu. Dan selain itu, beliau memiliki pemikiran yang berseberangan dengan Soekarno.
Pada kala itu, Soekarno menggagas usulan tentang Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Tetapi, Sayuti Malik menentangnya, bahkan mengusulkan untuk menggantinya menjadi Nasasos, yang komunisnya diganti oleh sosialisme. Kenapa? Karena pada saat itu, Sayuti Malik tuh melihat bahwa PKI ini sebenarnya hanya memanfaatkan karisma Soekarno untuk masuk ke dalam pemerintahan. Nah teman-teman, dari cerita-cerita yang tadi aku udah ceritain, kita bisa melihat bahwa jasa-jasa Sayuti Malik dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu banyak ya teman-teman. Dan kita bisa belajar banyak hal dari Sayuti Malik. Contohnya adalah semangat Sayuti Malik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita juga harus punya itu. Dan juga cinta akan tanah air. Dan selanjutnya adalah kita bisa belajar bahwa Sayuti Malik menggunakan bakatnya untuk membantu negaranya, untuk membanggakan negaranya, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan kita juga sebagai generasi muda yang memiliki banyak potensi, banyak bakat, dan bahkan banyak kemampuan yang berbeda-beda, harus bisa menggunakan semua itu untuk membantu negara kita Indonesia, untuk mengharumkan dan membanggakan negara kita Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah ngedengerin ceritain dari awal hingga akhir. Sampai jumpa!